A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan pertemuan ke-6 pekan lalu, kita telah membahas bagaimana membuat manual cascade. Cascade ini adalah salah satu metode dalam mengoperasikan suatu kendali, di mana cascade ini akan membagi atau memecah sistem menjadi sekuen-sekuen. Dan sekuen 1, sekuen 2. Sekuen ini adalah urutan, sedangkan cascade adalah metode. Untuk menggunakan cascade ini tidak terbatas pada satu sekuen saja, tapi kita bisa membuat 2, 3, dan seterusnya. Untuk mengawali pembuatan sekuen yang bekerja secara otomatis, kita awali yang bekerja secara manual sesuai tugas pertemuan ke-6 kemarin, yaitu membuat gerakan pada 2 buah double acting cylinder yang dikendalikan secara manual oleh 2 directional valve 3/2W. Ada X dan Y. X kita gunakan untuk menggerakkan A+ dan B+, sedangkan yang Y kita gunakan untuk B- dan A-. Selanjutnya kita bisa mengoperasikannya dengan membuat 2 buah double acting seperti permintaan ya, 2 buah double acting. Jangan lupa power supply kita isi terlebih dahulu. Terdapat power supply, kemudian ASU, air service unit. Kemudian karena kita menggunakan kontrol secara tidak langsung, di sini kita menggunakan 5/2W valve. Boleh menggunakan 4/2 atau lebih, karena di sini hanya dibutuhkan 2 keluaran dengan 2 kondisi. Kendalinya menggunakan pneumatik seperti pertemuan yang kemarin. Switching, jadi ini kita manfaatkan switching. Yang pekan lalu kita membuat switchingnya 1 tombol untuk gerakan A+ dan A- secara looping. Sedangkan di sini tercampur, yaitu switch 1 untuk gerakan A+ dan B+, sedangkan switch yang kedua untuk gerakan B- dan A-. Jumlah inputnya sama, kita menggunakan 2 buah input untuk masing-masing silinder. Panjangnya 100 mm, kita beri label A0 pada jarak 0 mm dan A1 pada jarak 100 mm. Sedangkan untuk silinder B sendiri sama, kita beri label B0 pada jarak 0 mm, sedangkan B1 pada jarak 100 mm. Ini kita satuannya masih mili, 1 mili hingga 100 mili sama dengan 10 cm. Kemudian input juga kita berikan, karena yang diminta adalah sejumlah 4 label, maka kita juga memberikan sejumlah 4 input, di mana masing-masing input ini bergerak secara manual. Kalau yang kemarin ini input sesuai dengan label, aktif secara mekanik, dan spring return karena dia akan aktif 1 kali saja. Terminator untuk menghindari error pada saat kita melakukan simulasi.
Baik, ini untuk inputnya dari directional valve 3/2 masing-masing untuk menggerakkan silinder B dan silinder A. Jadi masing-masing punya input sendiri. Kita copy untuk inputnya ya, karena sesuai permintaan di nomor 2, di nomor 3 ada 2 buah yang dikendalikan secara manual actuated dan spring return, X dan Y. Ini yang X, ini yang Y. Nanti kita beri label agar bisa lebih dibaca. Untuk switchingnya sama seperti pertemuan kemarin, digerakkan secara pneumatik. Ini untuk switchingnya, kendali switching digerakkan secara manual, actuate-nya secara manual. Tetap spring return karena semua sensor hanya bekerja satu kali di spring return semua. Kita tambahkan throttle untuk mempermudah melakukan simulasi. Nanti kita bisa tahu pergerakannya secara lambat. Kita tambahkan throttle. Kita set throttle ini di kecepatan 50%. Ini untuk masing-masing kita sudah dapat sumber. Permintaan yang pertama adalah gerakan A+ dan B+. Untuk A+ ini dia terbuka karena ada tombol yang aktif. Sini kita beri A0 agar gerakan DAC maju. Kemudian ini beralamatkan A1 yang memerintahkan agar silinder bergerak retract. Begitu juga untuk silinder B, kita beri alamat yang sama, B0 agar double acting silinder bergerak maju, kita beri label B0. Kemudian kita beri label B1 agar double acting silinder bergerak mundur. Kita selesaikan dulu gambarnya, kita rapikan seperti ini. Nah, yang diminta adalah gerakan A+ dan B+. Untuk gerakan A+, ini aktif karena A0 ini aktif ya. Jadi kita beri teks terlebih dahulu, insert teks, kita beri label X, dan satu lagi adalah Y. Nah, untuk silinder X dan Y ini kita tahu mana yang diaktifkan, mana yang diaktuasi. Nah, pada permintaan ketika silinder X ini ditekan, maka double acting akan bergerak secara A+, kemudian disusul B+. Berarti kita punya dua sumber di sini. Kita punya dua sumber. Yang pertama, X ditekan, maka aliran yang pertama adalah 14. Aliran 14 ini memberi supply kepada A0 agar maju. Jadi 1 ketika X ditekan, X ini ditekan, maka silinder akan bergeser posisi. Bergeser posisi ke 14, udara akan mengalir dari 1 menuju 4, masuk ke A0, kemudian di sini bergeser, untuk kontrol A bergeser, kontrol silinder A bergeser, jadi 1, 4 sumber sama, kita mengambil dari 4 juga. Jadi di sini 4 sebagai kondisi X. Ketika X ditekan, maka udara akan keluar dari nomor 4. Kita beri alamat juga agar tidak bingung.
kita beri alamat untuk silinder A. Di kontrol A ini 1.1, sedangkan di kontrol yang silinder B kita beri alamat 2.1. Oke, dari sini sudah kita dapatkan pergerakannya. Kita atur kembali untuk lubang pembuangan. Kita beri silencer, beri peredam agar tidak terbuang sia-sia. Untuk sistem pneumatik boleh kita buang langsung ke udara bebas, tapi kalau untuk sistem hidrolik harus kita kembalikan ke reservoir tank. Kita tidak membahas ke hidrolik. Baik, kita kembali lagi ke permintaan, yaitu 2 buah 3/2W directional valve X dan Y. X untuk menggerakkan A+ dan B+. Oke, yang pertama, ketika X ditekan maka pergerakan adalah A+. A0 aktif, bergeser sehingga A maju. Ketika A maju hingga A1 ini aktif. Ketika A aktif, A ini aktif, dia akan memerintahkan silinder B untuk maju, sehingga alamat pada B0 yang di sini ini kita beri alamat 2.3. Nah, 2.3 ini dia harus terdapat pada A1. Jadi ketika A1 ini aktif, maka 2.3 yang harus aktif agar B maju. Sehingga alamat pada roller yaitu A1. Seperti ini. Kita geser. Silinder A maju hingga sensor A1 aktif. Nah, sensor A1 ini memerintahkan agar silinder B untuk maju. Silinder B maju karena kontrol bergeser dari 1.2 menjadi 1.4. Dia bergeser karena 2.3 aktif. Maka alamat 2.3 ini, rollernya, kita letakkan pada A1. Sedangkan sumber 2.3 sendiri mengikuti kondisi pertama, yaitu keluaran 4. Nah, sumber ini kita sebut sebagai sekuen 1. Ini kita sebut sebagai sekuen 1. Sebut sebagai sekuen 1. Sedangkan sumber sendiri, untuk sumber kita bisa ikut dari sekuen 1 atau kita bisa ngambil langsung dari supply seperti ini. Nah, kita langsung mengambil dari supply. Ini boleh. Tapi untuk input tetap sesuai dengan sequence masing-masing. Kemudian setelah sequence 1 aktif, nah di sini ini hanya gerakan untuk A+ dan untuk gerakan B+. Kemudian kita aktifkan juga tombol Y. Tombol Y kita aktuasi. Ini tombol Y. Ketika tombol Y aktuasi, maka kontrol switching ini akan bergeser. Yang semula 1 keluar di 4, maka dia akan menjadi 1, 2. Udara akan keluar di 2. Nah, gerakan yang diminta adalah Bmin dan Amin. Bmin dan Amin. Nah, Bmin, gerakan B retract ini karena kontrol bergeser oleh directional valve dengan alamat 2.2. Nah, 2.2 yang memerintahkan agar B bergerak mundur. Sehingga kita juga butuh switch yang aktif. Kita bisa menggunakan B1 atau A1
Karena A1 sudah dipakai di sini, maka di sini kita gunakan B1. Sumber sendiri ikut di 2. Maka dari itu, pada sumber yang ini kita sebut sebagai sekuen 2. Sekuen 2. S2 ya. Sebagai sekuen 2. Sumber untuk 2.1 dan 1.1 kita mengambil langsung dari supply. Nah, di sini setelah B1 aktif, karena dia maju, double acting ini maju, kemudian sensor B1 aktif. Sensor B1 aktif mengaktuasi di sini. Kemudian dia memerintahkan agar silinder A 0. Nah, ketika B1 ini aktif, maka double acting silinder akan bergerak mundur. Bergerak mundur hingga B0 aktif. Nah, B0 aktif ini memerintahkan agar silinder A bergerak mundur. Nah, mana yang memerintahkan silinder A ini untuk mundur, yaitu directional valve dengan alamat 1.2. 1.2. Sehingga 1.2 ini karena aktif pada saat B0 ini teraktuasi, maka alamat 1.2 untuk mekanikalnya adalah B0. Karena B0 ini bergerak pada sequence 2, maka sumber juga mengambil pada sequence 2. Nah, dari sini ini adalah pergerakan secara manual. Baik, dari sini bisa dipahami. Mari kita coba lakukan simulasi terlebih dahulu, apakah bisa bergerak sesuai dengan keinginan. Terdapat dua tombol, yaitu X dan Y. Jika X ditekan, maka pergerakan adalah A+ dan B+. Jika Y yang ditekan, maka gerakannya adalah B- dan A-. Kita lakukan single step. Kita tekan silinder agar maju, yaitu directional valve X. Kita tekan, bergeser menjadi 1.4, sekuen 1 aktif. Sekuen 1 aktif, gerakan pertama adalah A0 yang teraktuasi. Satu titik 1 bergeser posisi dari 1.2 menjadi 1.4. Udara mengalir sehingga double acting silinder A akan maju. Maju, di sini sensor A1 teraktuasi. Sensor A1 teraktuasi, memerintahkan agar silinder B maju. 2.3 aktif, 2.1 bergeser posisi dari 1.2 menjadi 1.4. Udara mengalir, mengakibatkan silinder B maju atau extend. Oke, setelah B1 aktif, di sini sudah tidak ada pergerakan lagi. Permintaan kedua adalah directional valve Y ditekan. Ketika directional valve Y ini aktif, maka gerakan menjadi B- dan A-. Silinder Y, directional valve Y kita tekan. Untuk kendali, yang semula dari posisi 1.4 akan bergeser ke 1.2. Sehingga di sini sekuen 2 aktif. Sekuen 2 aktif, B1 sudah teraktuasi, di sini. 2.1 yang semula 1.4 menjadi 1.2. Sehingga silinder B akan bergerak retract. B retract hingga B0 teraktuasi. B0 teraktuasi di sini memerintahkan agar silinder A menjadi retract aktif. 1.1 yang semula 1.4
1.1 yang semula di posisi 1,4 akan berubah menjadi 1,2. Udara mengalir sehingga silinder A akan bergerak di track. Begitu seterusnya. Jika kita lakukan X ditekan, A plus, B plus. Stop, silinder J ditekan, directional valve J ditekan, B min, A min. Itu untuk tugas ke pertemuan ke-6 sudah terpenuhi. Jadi ada dua directional valve, X dan Y. X ditekan, maka gerakannya A plus dan B plus. Sedangkan ketika Y ditekan, maka B min dan A min. Nah, ini untuk urutannya. Baik, tugas berikutnya silakan lihat di add link. Materi tidak akan jauh berbeda, sedikit pengembangan. Pekan depan kita akan belajar tentang membaca sekuen pada cascade menggunakan diagram garis. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Materi bisa dipelajari, tugas bisa dikerjakan, segera dikumpulkan melalui add link. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.